wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan ketua kelas bisa dipimpin doanya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Ketua kelas. Oke, kelas 7C Ibu absen terlebih dahulu ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Hadir semua Ibu. Oke, hadir semua ya. Nah, sebelum itu Ibu mau tanya dulu nih, dari kalian ada yang pernah melihat perahu? Pernah Bu. Oke, pernah ya. Nah, dalam kondisi normal ketika perahunya itu berada di air, kira-kira perahunya tenggelam atau mengapung? Mengapung Bu. Iya, mengapung. Nah, kira-kira kenapa perahu bisa mengapung di atas air? Ada yang tahu? Karena terbuat dari kayu. Iya, pintar, karena terbuat dari kayu. Nah, ternyata ada juga kayu yang bisa tenggelam seperti gambar nomor 1. Ada juga kayu yang bisa mengapung seperti gambar nomor 2. Nah, untuk mengetahui alasan tersebut, maka kita akan belajar mengenai materi kerapatan zat atau massa jenis zat. Karena materi ini sangat dekat sekali dengan benda-benda yang ada di sekitaran kita. Sehingga tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar anak-anakku sekalian ini bisa memahami apa itu kerapatan zat. Selain itu, kita juga akan mencari tahu mengapa ada benda yang melayang, mengapung, ataupun tenggelam di air. Sehingga nanti kita mau melakukan simulasi PET tentang kerapatan zat atau massa jenis zat. Agar kalian tidak hanya melihat peristiwanya saja, tetapi juga memahami alasan dibalik terjadinya suatu peristiwa yang ada di alam. Nah, pertemuan sebelumnya Ibu sudah meminta kalian untuk mempersiapkan laptop dan handphonenya. Apakah sudah dipersiapkan semuanya? Sudah Ibu. Oke, bagus. Nah, terima kasih kepada semua kelompok karena telah melakukan simulasi PET dengan baik dan benar. Sekarang tahu apa itu kerapatan? Kerapatan itu bendanya memiliki kerapatan Bu. Iya, bagus. Ada lagi? Ini Bu, perbandingan massa dan volume. Iya, bagus-bagus sekali ya jawabannya. Jadi, kerapatan zat menunjukkan seberapa rapat sih partikel-partikel yang menyusun benda. Contohnya, batu bata dan air yang memiliki ukuran sama. Walaupun begitu, penyusun partikel dari batu bata itu lebih rapat dibandingkan partikel penyusun dari air. Sehingga semakin rapat partikel penyusun benda, maka massa jenis benda tersebut akan semakin besar. Nah, kalau dilihat dari rumusnya nih, kerapatan zat itu adalah perbandingan antara massa benda dengan volume. Nah, kalau kalian mau menghitung atau mencari massa jenis suatu benda, maka kalian bisa menghitungnya dengan rumus Rho sama dengan massa dibagi volume. Dan untuk satuan dari massa jenis itu sendiri adalah kilogram per meter kubik. Itu untuk satuan internasionalnya ya. Nah, selanjutnya ada hubungan massa jenis benda dengan posisi benda. Nah, jika massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis zat cair, maka benda tersebut akan mengapung. Lalu, jika massa jenis benda sama dengan atau hampir sama dengan massa jenis zat cair, maka benda akan melayang. Lalu, kalau misalnya massa jenis benda itu lebih besar daripada massa jenis zat cair, maka benda tersebut akan tenggelam. Begitu. Nah, zat cair itu ada macam-macam ya, ada air, kemudian ada minyak, ada sirup, dan juga ada madu. Jadi setiap zat cair itu memiliki massa jenis yang beda-beda. Contohnya saja itu zat cair adalah air. Nah, air itu memiliki massa jenis 1000 gram per centimeter kubik. Seperti itu. Bisa dipahami sampai sini semuanya? Bisa Ibu. Bisa Bu.
Oke, kalau sudah paham semua, coba kita disampaikan kesimpulan pembelajaran hari ini. Kita sudah belajar apa saja hari ini? Jadi kita itu sudah belajar mengenai kerapatan zat. Nah, kerapatan zat itu merupakan perbandingan massa dengan volume dengan rumus rho sama dengan massa dibagi volume. Jadi massa jenisnya itu menunjukkan seberapa rapat partikel-partikel penyusun suatu benda. Nah, jika massa jenis benda itu lebih kecil dari massa jenis zat cair, maka bendanya itu akan mengapung. Sedangkan jika massa jenis bendanya itu sama dengan massa jenis zat cair, itu bendanya akan melayang. Dan massa jenis bendanya itu lebih besar daripada massa jenis zat cair, itu bendanya akan tenggelam. Iya, terima kasih Vita atas kesimpulannya. Beri applause dulu dong untuk Vita. Ya, jadi benar ya apa yang disimpulkan oleh teman kalian tadi bahwa perbedaan massa jenis benda dengan massa jenis zat cair itu dapat menyebabkan perubahan posisi benda seperti mengapung, melayang, atau tenggelam. Jadi bukan karena ukuran atau jenis bahannya ya. Nah, sekarang karena pembelajaran hari ini telah berakhir, maka Ibu pengen tahu dong bagaimana sih perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Senang, Bu. Senang, Bu. Oke, senang. Nah, karena udah pada seneng nih, maka Ibu akan memberikan kalian beberapa soal, tapi tenang aja, kalian bisa mengerjakannya di rumah dan dikumpulkan minggu depan, agar pemahaman kalian bisa ditingkatkan lagi tentang materi kerapatan zat ini. Oke, sebelum menutup pembelajaran, ketua kelasnya bisa dipimpin doa. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ketua kelas. Oke, sampai bertemu minggu depan. Jangan lupa belajar karena minggu depan kita masih membahas materi tentang kerapatan zat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.